Lalu Rasulullah SAW pernah bersabda saat itu, hari kiamat ini memiliki tanda, yaitu bermulanya dengan tidak larisnya dagangan para penjual di pasar, dan sedikit saja hujan yang terjadi, dan begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan yang subur sangat sedikit sekali. Saat itu gibah menjadi merajalela, berada dan berlaku di mana-mana. Manusia sangat banyak yang menghalalkan dan memakan riba. Banyaknya juga terjadi perzinahan di antara anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apakah tanda-tandanya kiamat akan tiba? Huzaifah bin Asy'ad Al-Ghifari pernah berkata, sewaktu kami sedang berbincang, tiba-tiba datang Nabi Muhammad SAW kepada kami. Lalu beliau pun bertanya, wahai, apakah yang kamu semua sedang perbincangkan? Lalu kami menjawab, kami sedang membincangkan tentang hari kiamat ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya kiamat itu tak akan terjadi sebelum kamu melihat 10 tanda ini. Yang pertama asap, yang kedua dajjal, yang ketiga binatang melata di bumi, yang keempat terbitnya matahari sebelah barat, yang kelima turunnya Nabi Isa alaihissalam, yang keenam keluarnya Yazud dan Mazud, yang ketujuh gerhana di timur, yang kedelapan gerhana di barat, yang kesembilan gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir yang 10 adalah keluarnya api dari kota Yaman yang menghalau manusia ke tempat penggiringan mereka. Dajjal yang dimaksud ialah bahaya fitnah terbesar yang tidak pernah ada sebelumnya. Bahaya yang seperti ini sejak Nabi Adam alaihissalam turun hingga hari kiamat, fitnah Dajjal yang paling berat. Karena Dajjal bisa membuat apa saja perkara yang sangat luar biasa di mata manusia. Ia akan mendakwa dirinya sebagai Tuhan dan sebelah matanya buta, serta di antara kedua matanya tertulis perkataan kafaro atau kafir. Sedangkan asap yang dimaksud adalah asap tersebut akan memenuhi timur dan barat. Dia akan berlaku dan terjadi selama 40 hari lamanya. Apabila orang yang beriman terkena asap tersebut, maka ia akan bersin seperti halnya yang terkena flu. Sementara orang kafir pula keadaannya seperti orang mabuk. Asap akan keluar dari hidung mereka, telinga mereka, dan juga dubur mereka. Binatang melata yang dimaksud dan dikenal sebagai Dabatul Ad ini akan keluar di kota Mekah dekat Gunung Syafa. Ia akan berbicara dengan kata-kata yang cukup fasih dan jelas layaknya manusia. Dabatul Ad sendiri akan membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Apabila binatang ini memukulkan tongkatnya ke dahi orang yang beriman, maka akan tertulislah di dahi orang tersebut, ini adalah orang yang beriman. Dan apabila tongkat tersebut dipukul ke dahi orang yang kafir, maka akan tertulis ini adalah orang kafir. Turunnya Nabi Isa alaihissalam yang dimaksud adalah turun di negeri Syam di Menara Putih. Beliau akan membunuh Dajjal kelak. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW saat kepemimpinannya berjalan. Dan Yazud serta Majud yang dimaksud pula akan keluar. Mereka ini adalah maksudnya merupakan dua golongan, satu golongan kecil dan satu golongan besar. Yazud dan Majud itu kini berada di belakang bendungan yang dibangunkan oleh Iskandar Zulkarnain. Apabila keluarnya mereka tiba, bilangannya tak terhitung banyaknya, sehingga bila air laut diminum, niscaya tidak akan tersisa walaupun hanya setitik. Lalu Rasulullah SAW pernah bersabda saat itu, hari kiamat ini memiliki tanda, yaitu bermulanya dengan tidak larisnya dagangan
para penjual di pasar, dan sedikit saja hujan yang terjadi, dan begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan yang subur, sangat sedikit sekali. Saat itu gibah menjadi merajalela, berada dan berlaku di mana-mana. Manusia sangat banyak yang menghalalkan dan memakan riba. Banyaknya juga terjadi perzinahan di antara anak-anak. Saat itu orang kaya diagung-agungkan, dan orang-orang fasik akan bersuara lantang di masjid-masjid, dan para ahli mungkar lebih banyak menonjol dari ahli hak. Lalu berkata pula Ali bin Abi Thalib, akan datang di suatu masa di mana Islam hanya akan tinggal namanya saja, agama hanya bentuknya saja, Al-Quran hanya sebatas bacaan saja. Mereka mendirikan masjid, sedangkan masjid tersebut sunyi dari zikir menyebut asma Allah. Orang-orang yang paling buruk pada zaman itu ialah para ulama dan ahli agama. Dari mereka akan timbul fitnah-fitnah keji, dan itu akan kembali kepada mereka juga kelak. Dan kesemua yang tersebut adalah tanda-tanda mengerikan di hari kiamat yang akan tiba. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, apabila harta orang kafir yang dihalalkan tanpa perang, maka yang dijadikan bagi pembagian buat mereka di antara kaum mereka bergilir. Amanat saat itu dijadikan seperti harta rampasan, zakat dijadikan seperti pinjaman. Belajarlah, akhirnya manusia saat itu lebih banyak belajar tentang duniawi dibanding belajar agama. Dan banyak orang-orang lelaki yang sangat takluk dan tunduk kepada istrinya. Dan juga banyak manusia yang mendurhakai ibunya. Mereka lebih rapat dengan teman dan menjauhkan orang tuanya. Suara-suara lantang dalam masjid juga terdengar sangat bising. Pemimpin kaum yang dipilih oleh orang-orang yang fasik dan orang yang dimuliakan karena ditakuti akan tindakan jahat dan aniayanya, dan bukan karena dia takut kepada Allah. Maka kesemua itu adalah tanda-tanda mengerikan, kiamat pun akan segera tiba. Wallahu a'lam bishawab.